kalau kita bicara tentang Kota Roma, ini judulnya memang sangat luar biasa ya. Kalau orang-orang baca Kota Roma pasti akan takluk gitu ya. Kayaknya kok sedikit agak dalam tanda kutip ngeri atau dalam tanda kutip sombong dan segala macam. Tapi saya pengen ngasih tahu dari segi yang lain dulu. Saya tuh kan suka nonton film ya. Karena suka nonton film itu biasanya ada yang paling orang benci ketika nonton film ya. Apa yang paling orang benci ketika nonton film? Dikasih tahu spoiler. Nah, itu benci banget tuh. Makanya sampai apa namanya di beberapa situs-situs pencinta film gitu ya. Itu dikatakan spoiler is a crime gitu kan ya. Jadi menyebarkan spoiler itu adalah bagian daripada kriminal kata mereka. Dan saking parahnya orang-orang yang suka film ini dengan problem spoiler ini, maka kadang-kadang mereka kalau lagi mau nulis ya tentang sesuatu ya di forum gitu ya, mereka akan kasih tahu begini, disclaimer gitu kan ya, disclaimer spoiler alert gitu ya. Jadi ini mengandung spoiler. Jadi kalau Anda nggak mau untuk tahu spoilernya, lebih baik Anda nggak usah baca. Nah, jadi ini adalah tentang spoiler di dalam film. Contoh lagi, saya mau cerita lagi. Tapi walaupun sebagai pencinta film yang nggak suka spoiler, tapi memang kadang-kadang orang-orang film itu sendiri nyari spoiler. Gitu ya. Jadi contoh misalnya, nggak usah ngomong film ya. Contohnya misalnya gini, sekarang iPhone yang paling update itu iPhone berapa ya? iPhone 12 ya? Atau iPhone 11 sih? 11 atau 12 sih? Saya nggak pakai iPhone soalnya. Kayaknya sih iPhone 12 ya kayaknya ya. Taruhlah 12 ya misalnya ya. Taruhlah. Tapi kalau misalnya sekarang nih, taruhlah ya, saya nggak ngerti. Kalau salah nanti koreksi, soalnya ini juga nggak terlalu esensial ya. Kalau sekarang yang paling update adalah iPhone, misalnya taruhlah 12. Berarti, kalau yang paling update sekarang iPhone 12, kalau Anda cari di internet, itu pasti beredar banyak sekali spoiler-spoiler iPhone 13. Kira-kira iPhone 13 itu kayak apa gitu maksudnya. Spoiler itu pasti banyak beredar. Banyak prediksi, banyak perkiraan, banyak sekali kemudian apa ya, dugaan tentang bagaimana seharusnya iPhone 13 itu. Dan semua orang yang menduga itu tetaplah sebagai dugaan. Semua orang yang memprediksi tetaplah sebagai prediksi. Semua orang yang memberikan perkiraan tetaplah sebagai perkiraan sampai itu datang dari yang memang berwenang. Jadi misalnya contoh gini ya, ini datangnya dari sumber terpercaya. Dia adalah mantan CEO daripada Apple. Dia mengatakan bahwa nanti iPhone 13 itu misalnya contoh nggak akan punya layar lagi. Oh misalnya taruhlah kayak gitu. Nah berarti orang-orang akan semakin percaya. Kenapa? Yang dinamakan dengan spoiler itu kalau dia datang daripada sesuatu atau seseorang yang punya otoritas, sesuatu yang punya kewenangan untuk memberikan spoiler itu. Jadi di dunia handphone juga ada spoiler sebenarnya. Sama kayak di dunia film. Contohnya misalnya ketika Infinity War gitu kan ya. Infinity War tuh wah kalah semua gitu kan, kacau semuanya. Spider-Man hilang gitu ya. Terus siapa lagi? Ya banyaklah, hampir setengahnya hilang gitu ya. Yang tinggal sudah stres. Thor jadi gemuk gitu ya. Lalu Captain America stres, Iron Man stres, merasa gagal dan segala macam. Pokoknya semuanya putus asa lah. Semua orang itu merasa bahwa gini, mereka tahu sih bahwasanya ujung film itu pastilah Avengers menang. Yang mereka nggak tahu bagaimana caranya Avengers itu menang. Maka mereka mulai cari spoiler. Wah kan gitu. Wah mereka misalnya bocorin misalnya. Kadang-kadang perusahaan film juga senang untuk bikin spoiler yang dalam tanda kutip ya merangsang agar orang itu bicarain film dia sebelum film itu tayang gitu loh maksudnya. Mulai dimunculin, wah kayaknya ini akan ada multiverse, wah, akan ada balik lagi di masa lalu. Oh terakhir kali itu ketika nonton Infinity War, ini sorry ya kalau nggak nonton Infinity War ya. Yang nonton Infinity War terakhir tuh si Doctor Strange itu sudah meditasi dan dia dapat tuh berapa juta kemungkinan dan cuma satu kemungkinan yang mereka menang. Maka kayaknya kemungkinan ini adalah berkaitan dengan waktu dan seterusnya. Oh, orang-orang bikin spoiler berkaitan dengan spoiler yang dimunculkan oleh pihak yang berwenang.
Nah, jadi kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang film, maka di dunia film tuh ada sesuatu yang namanya spoiler. Dan yang namanya spoiler itu pasti datang dari yang berwenang. Karena kalau dia bukan datang dari berwenang, maka namanya perkiraan, dugaan, prediksi. Segala macam itulah, pokoknya namanya bukan spoiler. Tapi spoiler itu pasti datang dari yang berwenang. Bisa jadi sutradaranya, bisa jadi di-leak atau dibocorin sama orang-orang yang bikin filmnya secara sengaja, bisa jadi nggak sengaja, atau bisa jadi dari orang yang sudah nonton, atau bisa jadi dari manapun. Contoh misalnya, nanti insya Allah Nusa The Movie itu akan segera tayang. Ya. Nah, kalau Anda nanya saya bisa ngasih spoiler, cuma saya nggak mau. Artinya, saya mau ngasih tahu bahwa saya berwenang untuk ngasih spoiler sebenarnya, tapi saya nggak mau karena saya udah ngerti seperti apa, cuman saya nggak mau ngasih spoiler. Kenapa? Karena spoiler is a crime gitu kan ya. Tapi saya cuma pengen ngasih tahu bahwa dalam apa ya, logika pembuka yang pengen saya kasih tahu, dalam satu cerita film itu ada namanya spoiler. Dan yang berhak ngasih spoiler adalah sutradaranya atau orang yang berwenang atau yang punya otoritas. Yang gampangnya adalah yang bikin film itu, gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan film itu dengan manusia, maka kehidupan manusia, episode dunia itu juga ada yang bikinnya. Itu juga ada yang punya. Itu juga ada yang punya otoritas. Dan kadang-kadang yang punya otoritas ini pengen ngasih tahu kepada kita spoiler-spoiler yang kita pengen. Yang memang berguna bagi kita, yang kadang-kadang kita cari terus. Dan memang manusia itu naluri untuk pengen taunya, naluri untuk apa ya, curiosity-nya itu gede banget, sehingga mereka pengen tahu apa yang kejadian di masa depan. Ibaratnya ya, aku tahu sih ujung-ujungnya pasti Avengers menang, tapi caranya gimana, kasih tau dikit aja, kayak kira-kira itulah. Maka Allah sebagai yang punya episode hidup manusia ini atau episode dunia ini ngasih juga spoiler. Nah, jadi kira-kira gitu lah. Ngasih juga spoiler kepada kita. Dan spoiler inilah yang dinamakan dengan dalam bahasa Arab bisyarah. Jadi kalau kita bicara tentang Islam, bedanya Islam dengan agama-agama yang lain adalah salah satunya Islam itu memberikan bisyarah, memberikan semacam kayak spoiler, semacam kayak kabar-kabar yang kayak dibocorin sama yang buat episode ini, sama yang punya otoritas ini, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk biar manusia itu merasa happy, merasa semangat, merasa untuk lebih terinspirasi untuk melakukan sesuatu di masa depan. Karena manusia itu senantiasa dalam keadaan konstan perlu motivasi daripada sesuatu. Dan sesuatu yang menjadi motivasi terbesar seringkali adalah spoiler, gitu kan ya. Apakah itu spoiler yang dia suka atau itu spoiler yang dia nggak suka? Nah, artinya kalau spoiler yang dia nggak suka, dia bisa prepare, dia bisa melakukan sebuah persiapan. Kalau spoiler yang dia suka itu menjadikan dorongan bagi dia untuk melakukan sesuatu. Ya, contoh lagi lah, gampang gini. Uh, pernah kalau nggak pernah nonton Infinity War ya, atau Endgame gitu ya, nggak apa-apa lah. Tapi pastinya pernah nonton Doraemon kan ya. Nah, Doraemon tuh juga sama. Dia tuh suka ngasih spoiler gitu kan ya. Dia sebagai makhluk yang datang dari future, dari masa depan, dia tahu kejadiannya itu seperti apa. Dia tahu Nobita tuh akan kawin sama siapa, akan nikah sama siapa, dan dia jadikan spoiler ini sebagai penyemangatnya Nobita gitu maksudnya, supaya Nobita tuh kehidupan di depannya lebih bagus. Ya, saya mungkin terlalu banyak menjelaskan tentang contoh ya, tapi yang pengen saya kasih tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kanallahu ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah katakan, tempat-tempat yang belum kalian ditakdirkan untuk kalian bebaskan, sementara itu sebenarnya kata Allah sudah Allah liputi semuanya. Allah sudah selesaikan episodenya. Jadi seluruh episode itu sudah ada di Allah. Wa ahatallahu biha wa kanallahu ala kulli syai'in qadir. Dan adalah Allah atas segala sesuatu, Allah itu sudah menakdirkan atau sudah menentukan. Jadi wa ukhra lam taqdiru 'alaiha
daerah-daerah mana saja yang belum dapat kalian kuasai, qad ahatallahu biha, dan Allah sudah memberikan kesemuanya episode itu bagi Anda walaupun belum bisa dikuasai. Wa huwa wallahu ala kulli syai'in qadir, dan adalah Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Artinya gini, Allah pengen kasih tahu kalian itu pada masa itu baru menguasai beberapa tempat, dan ada tempat-tempat yang lain yang kalian belum mampu untuk kuasai atau kalian belum mampu untuk bebaskan. Dan adalah Allah, dia tuh sudah membuat episode itu tuntas. Jadi nggak ada lagi episode-episode yang Allah nggak tahu, karena Allah maha tahu. Dan Allah maha berkuasa, semua episode itu sudah selesai bagi Allah. Dan Allah bilang semua itu sudah dicatat dan sudah digariskan, sudah ditakdirkan untuk semua kalian akan bebaskan. Makanya suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata pada umatnya, pada para sahabatnya, sesungguhnya Allah itu melipatkan bumi kepadaku. Innallaha zawalil ardo. Sesungguhnya Allah itu melipatkan. Jadi melipatkan, bukan melipatkan, menggelarkan zawalil ardo. Wa ra'aitu masyariqaha wal magharibaha. Dan aku diperlihatkan kepadaku semua ujungnya, baik timur maupun baratnya. Lalu kemudian Rasul katakan, sesungguhnya umatku nanti akan menguasai apapun yang dibentangkan kepadaku itu. Maka itu adalah salah satu yang namanya spoiler. Salah satu yang namanya bocoran tadi yang diberikan oleh yang punya otoritas, yaitu adalah Allah kepada nabinya berkaitan dengan masa depan. Contoh bocoran-bocoran yang lain, orang-orang mukmin akan berada di surga, lalu kemudian mereka akan bersenang-senang di sana, mereka di sana akan menemui para bidadari, mereka di sana akan mendapatkan mimbar-mimbar daripada cahaya, dipan-dipan dari emas, lalu kemudian permadani yang tebal berwarna hijau, lalu kemudian pakaian-pakaian yang tebal juga, lalu ada gelas-gelas yang cantik di situ, ada minuman-minuman yang banyak, ada sungai-sungai, ada rumah daripada mutiara, ada rumah daripada kaca, dan seterusnya. Semua itu digambarkan oleh Allah seperti sebuah spoiler. Untuk apa? Membuat seorang yang beriman kepadanya yakin bahwa setiap yang dia lakukan eventually akan dapat payback, akan dapat sebuah hasil daripada itu semua. Sama, Allah juga memberikan spoiler bagi orang-orang yang berbuat jahat, bahwasanya ada neraka disediakan pada mereka. Di situ ada nerakanya macam-macam. Ada satu neraka yang punya atap, tapi ada pintu keluarnya, tapi pintu keluarnya itu dihalangi dengan sebuah tiang itu daripada api neraka yang khusus gitu ya. Lalu kemudian dibakar mereka di situ. Mereka ngelihat pintu keluarnya, mereka mau keluar, mereka manjat, tapi mereka nggak bisa karena mereka diikat di tiang itu. Mereka di situ ada yang disediakan nanah di satu tempat, disediakan zakum di tempat yang lain. Mereka bertawaf di situ, kemudian untuk minum zakum dan nanah yang mendidih dan seterusnya. Di situ mereka mendapatkan siksaan, ada yang dingin, ada yang panas dan seterusnya. Allah gambarkan itu juga pada orang-orang yang berbuat zolim. Karena Allah katakan, kalau kalian gak menghitung amal-amal Anda di dunia, maka begitulah Allah akan memberikan setiap amal-amal Anda di dunia itu yang tidak Anda hitung, Allah hitung dengan berlipat-lipat nanti di akhirat. Ini semua adalah spoiler juga. Nah, semua ini kalau spoilernya yang bagus namanya adalah Bashiro. Kalau spoilernya jelek namanya Nadhiro. Makanya di dalam Al-Quran berkali-kali kita temukan misalnya tidaklah Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali memberikan spoiler yang baik dan spoiler yang gak baik. Jadi spoiler bagi orang-orang yang baik namanya Bashiro, spoiler bagi orang-orang yang buruk namanya Nadhiro. Bashiro wa Nadhiro. Itu dua tugas daripada Nabi SAW dan semua nabi-nabi yang pernah berlalu sebelumnya. Nah, kalau saya sudah jelasin tentang spoiler ini, berarti Anda tahu. Kalau spoiler itu datang daripada orang-orang yang gak punya otoritas, Anda bisa anggap itu adalah sesuatu yang sia-sia. Anda bisa untuk mengabaikan itu. Anda bisa nganggap, alah, apa sih? Gitu kan ya. Anda bisa kayak gitu. Tapi kalau spoiler itu datang daripada yang punya otoritas, harus kita hati-hati minimal terhadap spoiler itu. Bukan hati-hati lagi, tapi kita benar-benar harus benar-benar mempertimbangkan tentang spoiler itu, karena kita pasti akan ngelihat itu cepat atau lambat. Dan ini yang menjadi satu formula di dalam Islam, yang bahkan menjadi kayak formula inti di dalam Islam. Jadi kalau kita bahas tentang akidah Islam ya semuanya tentang itu.
Meyakini setiap apapun yang datang daripada Allah dan Rasul. Itu adalah akidah, itu adalah keimanan. Bahwasanya ketika Allah bilang, datang daripada saya Al-Quran, kita yakin. Datang daripada saya Injil, kita beriman. Datang daripada saya Taurat, kita beriman. Datang daripada saya namanya Muhammad, kita beriman. Datang daripada saya namanya Isa, kita beriman. Apapun yang datang daripada Allah dan Rasul, termasuk berita-berita atau khobar-khobar itu yang menjadikan iman atau tidak iman. Atau bahkan itu yang nanti menentukan kita itu punya nilai atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nasib kita nanti itu ditentukan daripada kita itu meyakini atau tidak setiap spoiler dalam tanda kutip, atau meyakini atau tidak setiap kabar yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Contoh, berapa kali di dalam hadis kita menemukan kata-kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan yaumil akhir dan adanya hari kebangkitan. Allah bilang lagi, Rasul bilang lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Lagi, pokoknya siapa yang beriman pada Allah dan hari pembalasan hari akhir, maka harusnya mereka baik sama tetangga. Maka mereka harusnya berkata yang baik atau diam dan seterusnya. Kenapa? Karena keyakinan terhadap spoiler ini penting. Kalau keyakinan terhadap spoiler ini menjadi sesuatu yang dia tidak perhatikan, maka itulah yang disebut dengan orang kafir. Jadi yang disebut dengan orang kafir itu siapa? Mereka yang ketika sudah dikasih berita, mereka sudah dikasih kabar, basyiro wan naziro, kemudian mereka walla mustakbiron. Mereka merasa bahwa mereka itu lebih pintar, mereka merasa bahwa mereka itu lebih besar, lebih keren, lebih jago, lebih tahu, dan mereka kemudian mengabaikan semua itu. Maka itu yang disebut dengan kafir, orang yang ingkar. Maksudnya apa? Ketika sudah dikasih berita, mereka nggak mau, mereka menolak. Contoh lagi misalnya, nih, Anda lagi kejebak jalan tol. Anda lagi kejebak jalan tol. Anda lagi jalan naik mobil lewat jalan tol. Lewat jalan tol yang panjang, taruhlah Cipali ya. Cipali itu kan panjangnya minta ampun tuh. Nah, jadi kalau misalnya Anda naik di mobil di Cipali, Anda lagi ada di kilometer 75 taruhlah. Jadi Anda sudah masuk tol Cikampek itu di kilometer 75, lalu kemudian di radio, atau ya sekarang mungkin nggak radio, nggak keren lagi ya. Oke lah. Dari akunnya TMC Polda Metro Jaya, bukan TMC Polda Metro Jaya, akunnya inilah, polisi lah taruhlah ya. Akunnya polisi mengatakan ada kecelakaan parah di kilometer 105 taruhlah. Misalnya ada kecelakaan parah di kilometer 105. Siapa yang belum nyampe kilometer 105 segera keluar daripada kejebak di jalan tol, nanti Anda nggak bisa keluar sama sekali. Lalu kemudian Anda di kilometer 75, Anda berkata, iya sih, ini beritanya dari sumber yang benar. Spoilernya dari sumber yang benar, gampangnya gitu. Tapi sekarang biasa aja tuh, nggak ada macet. Kayaknya nih bohong, gua nggak ngeliat tuh ada macet. Kayaknya ngibul nih, ini salah tanggal kali nih. Diulangi lagi, baca lagi, oh benar tanggalnya hari ini, kejadiannya barusan. Dan kalau saya lanjut, katanya akun ini yang terpercaya ini, akun polisi yang terpercaya ini, kalau saya lanjut nanti saya pasti akan kena macet, maka saya harus keluar. Maka dia bilang kemudian, ya udahlah kalau gitu aku keluar. Nah, berarti dia termasuk orang yang meyakini spoiler dari otoritas yang benar. Tapi kalau dia bilang, kayaknya enggak, gue lihat kok biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa nih, baik-baik aja, nggak ada macet, ini parah nih, salah nih kayaknya nih. Dia jalan, ketika dia udah jalan, sampailah dia di kilometer misalnya 95, 10 kilo sebelum kecelakaan. Benar, ternyata mampet. Dia bilang apa? Nyesel gue nggak ngikuti peringatan tadi. Paham nggak sih maksudnya? Karena itulah disebut dengan peringatan. Kenapa peringatan? Karena belum kejadian. Kalau udah kejadian namanya bukan peringatan, Pak. Kadang-kadang ada orang-orang yang bilang, mana tunjukin gua dulu dong, no picture hoax, no video hoax. Ngomong tentang apa? Surga. Tunjukin dulu gue teasernya kira-kira. Ada nggak foto? Minimal foto lah. Foto kalau nggak video, kayak apa kira-kira surga itu? Kalau ada gue percaya, kalau nggak ada hoax. Sama kayak ada nggak foto, screenshot lah gitu kan ya, atau misalnya ya semenit lah, teaser semenit gitu di IG atau story-nya lah tentang kayak apa neraka itu. Kalau ada gue percaya, kalau nggak ada gue nggak percaya lah. Kalau misalnya sudah dilihat namanya bukan peringatan, Pak,
Justru karena belum dilihat itulah namanya peringatan. Makanya di dalam Al-Quran sendiri berkaitan dengan spoiler dan kabar ini Allah sampaikan bahwa Allah itu dalam tanda kutip ya mengkritik orang-orang yang pakai mata baru percaya. Mengkritik orang-orang yang kalau dia tuh mau percaya harus dengan ngelihat. Misal, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin summa la tus'alunna yawma idzin anin naim. Allah katakan bahwa orang itu ketika dikabarkan tentang neraka, jangan kalian bermegah-megahan. Mereka bilang, kenapa sih nggak boleh? Kapan mereka merasa menyesal? Ketika mereka sudah ainul yakin, ainal yakin. Mereka sudah ngelihat dengan mata mereka. Mereka berbilang, oh iya, ada ya neraka ya. Pas sudah mereka melihat itu, mereka baru nyesal. Di dalam surat An-Naba juga sama. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika mereka itu sudah melihat neraka itu di depan mereka, mereka bilang, kayaknya lebih baik gue jadi tanah aja deh. Kenapa? Karena mereka baru nyesel. Mereka baru yakin pas ngeliat. Mereka nggak mau yakin ketika dikabarkan. Spoilernya itu maksudnya. Nah, itu yang membuat orang merasa menyesal. Ketika di dalam surat misalnya Al-Mulk dikatakan, walau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dulu kalaulah ketika kami dengar itu, dan ketika kami dengar atau kami mikirin itu semuanya, kami kayaknya nggak akan masuk neraka jahanam. Neraka Sa'ir. Kenapa mereka masuk neraka Sa'ir? Karena mereka cuma mengandalkan penglihatan saja. Nah, inilah kemudian yang saya katakan bahwa manusia itu ada 3. Satu, orang yang percaya dengan apa yang di depan matanya, ini adalah orang tipe yang paling rendah. Kenapa? Karena dia melihat seperti manusia biasa. Dia hanya meyakini apa yang dia lihat seperti manusia biasa. I see, lalu kemudian dia yakin. Saya lihat, saya yakin. I see, I believe. Ada lagi yang manusia tipe kedua. Manusia tipe kedua ini tidak seperti manusia biasa. Dia menjadi manusia yang kayak pengusaha. Jadi agak istimewa. Nah, ini manusia tipe kedua. Dia tidak hanya meyakini apa yang dia lihat, tapi dia bisa meyakini kalau itu masuk logikanya dia. Nah, ini tipe pengusaha. Lihat aja pengusaha-pengusaha. Namanya pengusaha itu dia akan invest pada sesuatu yang secara logika akan menguntungkan bagi dia. Dan gak semua orang itu bisa melihat keuntungan di masa depan. Makanya pengusaha itu dikit. Kenapa? Karena jarang yang mau berinvestasi. Kalau ada orang, contoh misalnya, dia ngelihat keadaan zaman sekarang. Setelah dia lihat keadaan zaman sekarang, dia akan mikir, kayaknya yang akan laku di masa depan kayaknya industri ini deh. Maka dia akan invest. Walaupun itu industri belum laku, tapi dia invest duluan. Dia akan belajar dulu, dia akan melihat dulu, dan dia akan kemudian naruh uang dia di situ. Orang-orang bilang, ngapain kamu naruh uangnya kok di pembelajaran cara untuk nyuting? Emang kamu mau jadi apa? Mau jadi fotografi pernikahan? Kok kamu belajar cara streaming sih? Kok kamu belajar cara marketing di online sih? Kamu jualannya kayak apa sih? Karena dia ngelihat masa depan yang nggak dilihat oleh orang-orang kebanyakan. Ketika dia bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata, yaitu dia bisa lihat dengan logika, maka inilah ciri-ciri penglihatan pengusaha. Orang yang lebih istimewa, dia bisa melihat menembus tembok, dia bisa melihat menembus waktu, mungkin dia bisa melihat masa depan dengan logikanya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang melihat dengan keimanannya. Nah, ini bukan hanya menembus waktu, bukan hanya menembus ruang, tapi dia bisa menembus generasi dan bahkan menembus dunia itu sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menghalangi dia kecuali keimanan dia. Ini penglihatan yang paling bagus. Jadi ada 3 penglihatan. 1, penglihatan orang biasa dengan mata. 2, penglihatan para pengusaha dengan logika. 3, penglihatannya ahli surga, yaitu dia melihat dengan keimanan dia. Maka dia bisa mendapati sesuatu dan meyakini meskipun itu tidak masuk akal, apalagi bisa dilihat oleh mata. Itulah penglihatan orang-orang beriman dan ini terjadi pada para sahabat. Contoh. Ngomong-ngomong waktu saya sampai jam berapa sih? Masih aman Ustaz, insya Allah. Masih lama? Masih aman. Sampai apa? Sampai subuh?
Ya, saya Saya nggak coba. mau. Oke, contoh ya. Nah, saya lanjut lagi. Contoh ya, misalnya Abu Bakar. Suatu waktu, ketika Abu Bakar masih ada dan Rasul masih ada, itu sekitar tahun abad ke-7, ketika tahun 600-an. Ketika tahun 600-an itu, bayangkan, waktu itu tidak ada mobil Bugatti, nggak ada juga Challenger Hellcat, nggak ada. Jadi yang ada pada saat itu adalah kendaraan yang paling cepat adalah kuda. Yang kuda itu bisa jalan paling cepat 120 km per hari. Itu pun nggak banyak kuda yang bisa kayak gitu. Dan itu pun kudanya nggak istirahat-istirahat. Kalau dipaksa terus ya mati gitu ya. Itu adalah kuda. Dan pada saat itu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada kereta api, belum ada. Dan saat itu pada tahun 600-an itu tiba-tiba ada seorang laki-laki bangun di pagi hari, kemudian dia bilang pada orang-orang di sekitarnya. Perhatikan apa yang dia bilang. Ini spoilernya. Dia bilang ini, saya semalam barusan itu ketemu dengan malaikat Jibril, yang berarti adalah malaikat yang paling tinggi di antara malaikat-malaikat. Dia buka dada saya, dia keluarkan jantung saya, kemudian jantung saya ini dicuci dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan lagi ke dalam diri saya, ditutup seolah-olah tidak ada luka apapun, kemudian saya dituntun untuk mendapati sebuah binatang, seekor binatang, yang binatang ini lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, dan dia punya sayap. Bagus banget. Dan ketika saya naikin binatang ini, kemudian dia mengepakkan sayapnya, kemudian saya bisa melihat Masjidil Aqsa. Padahal saya awalnya tadinya berada di Masjidil Haram. Kemudian setelah itu, saya ketika melihat Masjidil Aqsa, saya kemudian diantar menuju ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah pencipta semesta alam, lalu kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram dalam waktu 1 malam. Itu yakin kalau kita di zaman itu mungkin kita termasuk yang bilang ngibul, ngayal, stres kamu. Kenapa? Oke, kita yang zaman sekarang aja ya. Kalau kita dapat berita kayak gitu, kita langsung bilang sebentar. Jelas pakai mata nggak mungkin, karena saya nggak ngeliat. Oke, sekarang kita pakai logika. Jadi pandangan yang pertama lewat, pandangan yang kedua sekarang, pandangan para pengusaha. Dia langsung buka handphone, lalu kemudian dia buka Google Maps, lalu dia ukur Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dapatlah di situ 1233 km. Bolak-balik kan PP kan ya, kan Masjidil Aqsa Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lalu balik lagi Masjidil Haram, PP berarti 2466 km. Oke, kuda yang paling cepat 120 km. Berarti bagilah 2400 bagi dengan 120. Berarti sekitar 240 bagi 12. Berarti sekitar 240 bagi 12 ya sekitar 20 hari. 20 hari non-stop pakai kuda. 20 hari non-stop kudanya nggak berhenti-berhenti dan dia juga nggak berhenti-berhenti untuk makan. Mustahil, Pak. Kalau kamu bilang sehari, semalam, mustahil. Kalau kamu bilang sebulan, kami masih percaya. Tapi kalau 1 hari, mustahil. 1 malam, mustahil. Kamu gila, fix kamu gila. No debat, fix. Lantas kemudian ini dibawa kemana-mana, cerita Rasulullah ini. Cerita Rasul disebar kemana-mana. Wah, Muhammad ngibul, Muhammad bohong, Muhammad stres. Masa dia bilang kayak gini? Dan banyak orang-orang yang tadinya beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menerima berita Isra Mi'raj, mereka menjadi goyang. Mereka menjadi berpikir juga, ya jangan-jangan benar kata orang-orang bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang gila. Lalu berita ini disebarkan kemana-mana, setelah disebarkan kemana-mana, kemudian nyampe lah pas waktu itu Abu Bakar barusan balik daripada luar kota. Ketika balik dari luar kota, kemudian dikatakan pada Abu Bakar, Abu Bakar, kebetulan kamu datang. Kamu ini kan orang pertama beriman pada Muhammad, pertama-tama. Coba dengar, inilah kata Muhammad. Dikatakan kata Rasulullah seperti ini, maka diceritakan dan diharapkan Abu Bakar menjadi murtad setelah itu. Maka Abu Bakar mengajarkan pada kita tentang penglihatan tipe 3 yang sangat luar biasa. Abu Bakar bilang sama orang yang ceritain itu, cuma gitu doang ceritanya. Emang ada yang lebih tinggi lagi gak ceritanya? Gak ada. Cuma gitu doang kata Abu Bakar. Lalu orang yang ceritanya bingung, lah emang kurang dahsyat apa itu gilanya? Lalu kemudian Abu Bakar bilang, saya kasih tahu. Kalaupun ada sesuatu yang lebih besar daripada perkara yang engkau katakan,
tapi itu dipastikan berasal daripada lisannya Muhammad, maka saya tetap akan meyakini dia. Kenapa? Karena yang ngomong Muhammad, karena yang ngomong adalah Nabi, karena yang ngomong adalah Rasul, yang ngomong itu yang punya otoritas. Maka itu seolah-olah mengajarkan kepada kita, seolah-olah Abu Bakar pengen bilang gini pada seluruh orang muslim yang menjadi keyakinan kita sampai dengan sekarang, bahwa soalan ilmu betul. Kalau dalam soalan ilmu, lihat siapa yang lihat apa yang disampaikan. Ungzur maqala, kalau kata orang-orang Arab, lihat apa yang disampaikan kalau soal kebenaran. Wala tangzur man qala, jangan engkau melihat siapa yang mengatakan. Jangan lihat siapa yang mengatakan, lihat apa yang dikatakan oleh dia. Tapi kalau dalam urusan keimanan tidak. Kalau dalam urusan keimanan, ungzur man qala, lihat siapa yang ngomong. Wala tangzur makila, dan jangan lihat apa yang dibicarakan oleh dia, tapi lihat siapa yang berbicara. Kenapa? Asal otoritasnya betul. Kan kita udah cerita panjang lebar tadi. Kalau spoiler itu datang dari otoritas yang betul, maka itu namanya spoiler. Maka itu namanya sesuatu yang pasti akan terjadi. Karena datangnya daripada otoritas yang benar. Maka kalau itu datang daripada Rasul, maka pasti benar. Kalau dalam keimanan ya. Kalau dalam ilmu, jangan lihat siapa yang ngomong. Kalau dalam ilmu, lihat apa yang diomongkan. Kalau yang diomongkan benar, maka yang ngomong pun orang yang bukan muslim kita terima. Yang ngomong anak kecil kita terima. Yang ngomong itu adalah mu'alaf, kita terima. Yang ngomong adalah bangkotan, kita terima. Asal yang disampaikan benar. Tapi kalau dalam urusan keimanan, kebalik. Jangan lihat apa yang dibicarakan, tapi siapa yang ngomong. Maka Abu Bakar mengajar kepada kita, Anda boleh percaya dengan spoiler kalau itu otoritasnya benar. Maka kemudian dari situlah para sahabat itu sangat menyenangi dengan bisyarah. Karena kenapa? Bagi mereka bisyarah adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sesuatu yang tidak ada keraguan pasti terjadi. Karena itulah ketika perang Khandaq, ketika situasi dalam keadaan susah-susahnya, dalam keadaan letih-letihnya, dalam keadaan capek-capeknya, bahkan para bahkan para periwayat sirah ya, periwayat sejarah itu mengatakan bahwa termasuk perang yang paling susah adalah perang Khandaq. Kenapa? Karena pada hari itu bahkan kaum muslimin tidak bisa untuk pergi ke WC. Tidak bisa untuk melaksanakan buang hajat. Kenapa? Karena karena ketatnya peristiwa di masa itu. 6 hari lagi akan datang orang-orang kafir Quraisy dengan 10.000 pasukan mereka. Sementara kaum muslimin hanya punya 3.000 pasukan, itu pun dengan persiapan yang seadanya. Mereka harus gali parit 8 km, dalamnya 3 meter, lebarnya 5 meter, dan harus diselesaikan dalam waktu 6 hari kurang. Dan mereka makannya cuma kurma yang diemut satu sama lain, atau tangan yang dicelupkan dalam air, lalu kemudian dikasih gandum untuk dijilati. Itu selama seharian jatah mereka. Maka mereka sangat tertekan, sangat merasa kemudian sangat sulit sekali. Dan ketika itulah kemudian dalam keadaan sulit itu, ketika mereka lagi gali parit, ada satu batu yang tidak bisa dipecahkan. Ketika satu batu itu tidak bisa dipecahkan, maka kemudian Rasulullah datang dengan lembingnya, kemudian mengatakan mana batunya, kemudian Rasul ludahi batunya, setelah diludahi dipukullah batunya. Maka bersama dengan pukulan pertama itu, maka para sahabat melihat percikan. Maka Rasul mengatakan Allahu Akbar. Lalu kemudian Rasul memukul lagi dengan pukulan yang kedua. Ada percikan yang kedua. Rasul katakan lagi Allahu Akbar, dan para sahabat melihat percikan itu. Lalu kemudian dengan percikan yang ketiga, pukulan yang ketiga, Rasul mengucapkan Allahu Akbar, terbelahlah, hancurlah kemudian batu itu, dan para sahabat kemudian menanyakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa kilatan-kilatan yang kami lihat itu?" Maka kemudian Rasul katakan, dengan kilatan yang pertama, dengannya Allah menunjukkan kepadaku Yaman dan istana-istananya akan menjadi bagian daripada Islam. Dengan kilatan yang kedua, Allah menunjukkan kepadaku sebuah gambaran, yaitu Persia dan istana-istana putihnya kalau akan menjadi bagian daripada Islam. Dengan kilatan yang ketiga, Allah menampakkan kepadaku bahwasanya Romawi dan juga istana-istana merahnya akan menjadi bagian daripada Islam.
Lalu kemudian para sahabat itu bertakbir dan kemudian merasa senang dengan bisyarah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bagi mereka Rasulullah kalau sudah mengucapkan sesuatu pasti itu merupakan sebuah kebenaran. Pasti itu sebuah hal yang tidak mungkin diingkari. Kenapa? Karena Rasul itu al-amin dan gak mungkin nipu mereka. Gak mungkin bohong mereka. Jadi semua kata-kata Rasul itu pasti merupakan sebuah kebenaran. Nah, ketika mereka lanjut gali parit, ada para sahabat yang sudah terobsesi nih. Karena udah mikirin terus ke bawah-bawah pikiran dia. Wah, keren ini Persia ini, Romawi ini, ya Allah, Yaman ini ya Allah. Maka ketika dalam keadaan mereka lagi istirahat sebentar lah, bukan istirahat tapi kayak duduk-duduk kecapean gitu ya, karena udah kecapean banget, mereka itu duduk bersama Rasulullah. Lalu kemudian ketika itu ada yang bertanya pada Rasulullah. Nah, jadi hadisnya ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr kalau saya nggak salah, nanti coba dicek lagi. Lalu kemudian dia berkata, Abdullah bin Amr ini berkata, bainama nahnu wa Rasul, dan kami ini di antara Rasul sedang kemudian naktub, sedang menulis. Jadi di tengah-tengah itu dalam istirahat singkat itu mereka sedang menulis sesuatu. Kemudian ada yang bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, awil Madinata ini tuftahu awalan. Ya Rasulullah, kota mana yang akan kita bebaskan terlebih dahulu ya kira-kira? Dikatakan awil Madinata ini tuftahu awalan, Rumiyah au Konstantinia. Konstantinia au Rumiyah. Apakah Konstantinopel atau kota Roma? Dan kita tahu bahwa di masa itu, di tahun-tahun itu, tahun 627-an itu, bahwa Konstantinopel itu adalah ibu kotanya Romawi Timur dan Roma adalah ibu kota Romawi Barat. Kenapa Persia tidak lagi dihitung? Karena mereka udah yakin itu sudah pasti selesai. Yang menjadi pertanyaan mereka adalah yang mana dulu kira-kira, Romawi Timur atau Romawi Barat? Yang kita akan bebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau kota Roma. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Madinatu Hiraqla tuftahu awalan. Yang akan kalian bebaskan terlebih dahulu wahai sahabatku adalah kotanya Heraklius, yaitu adalah Konstantinopel. Maka para sahabat bergembira, sangat senang sekali karena Rasul sudah mengeluarkan dari lisannya. Dan Rasul bukan manusia biasa. Manusia biasa pasti ada salahnya, pasti pernah bohongnya. Tapi Rasul nggak pernah bohong dan Rasul dapat spoiler langsung dari yang punya otoritas. Maka para sahabat senang banget dan akhirnya kisah kita fast forward, semua ini kejadian setelah 825 tahun lamanya setelah ini diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang kemudian melihat Konstantinopel itu bebas di tangan seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fatih, usianya 21 tahun, dan ketika dia masuk ke dalam kota, dia mengucapkan Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Setelah sebelumnya dia memotivasi pasukan yang berkata, kalau kita menang, berarti kita sudah membuktikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan mata kita. Artinya adalah seolah-olah dia pengen bilang pada seluruh dunia ketika dia membebaskan Konstantinopel, ketika seluruh dunia menganggap Rasulullah gila, mengatakan Konstantinopel bakal dibebaskan kaum muslimin. Ketika seluruh dunia tidak percaya bahwa Rasulullah berkata bahwa Konstantinopel akan bebas ke tangan kaum muslimin, maka seolah dia berkata, nih lihat Rasul gue gak pernah bohong. Lihat nih, Muhammad itu tetap benar perkataannya walaupun harus menunggu 825 tahun. Tapi terbukti Konstantinopel bebas dibuka ke tangan kaum muslimin dan sekarang kemudian kita kenal dengan nama Istanbul. Ini kemudian yang menjadi kebenarannya. Maka bagi saya ketika saya sedang menyampaikan materi tentang pembebasan Konstantinopel dan seterusnya, saya sering nanya gini, pertanyaannya kapan Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel? Itu para peserta jawab semua, 29 Mei 1453. Saya bilang salah. Kenapa salah? Karena sebenarnya Konstantinopel bukan bebas ketika itu. Tapi Konstantinopel itu sudah bebas atau sudah dibebaskan oleh kaum muslimin semenjak keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu spoilernya. Itu udah selesai bagi kaum muslimin. Jadi ibarat gini, ibarat orang nonton Infinity War dan ketika mereka sudah selesai nonton Infinity War, mereka nonton Endgame, mereka sudah tahu pasti menang itu. Cuma yang mereka nggak tahu caranya. Sama ketika Rasul sudah mengatakan pasti akan dibebaskan Konstantinopel, berarti pasti. Yang belum tinggal caranya. Nah caranya itu 820 tahun.
825 tahun. Jadi artinya pembebasan itu sudah terjadi ketika Rasulullah mengucapkan itu, sementara yang kita lihat pada tahun 1453 itu atau yang kita dapat ceritanya itu cuma bonus. Cuma bonus saja. Artinya kita mau lihat, kita mau nggak lihat ya tetap sudah takluk. Abu Ayyub Al-Ansori walaupun dia belum ngelihat ya, tapi dia sudah meyakini. Gitu loh maksudnya. Walaupun misalnya Muawiyah belum lihat, dia sudah meyakini. Osman Ghazi belum lihat, dia sudah meyakini. Kenapa? Karena bagi mereka Rasulullah tidak pernah bohong. Artinya kalau Rasul tidak pernah bohong, maka setiap yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti akan kejadian. Mau suka Anda, nggak mau suka atau nggak mau suka, Anda suka atau tidak suka maksudnya, atau Anda mau ngomong apapun ya gimana, itu sudah ada hadisnya. Gitu maksudnya, kita nggak bisa apa-apa. Jadi kalau Anda mau batalin itu ya batalin aja hadisnya. Jadi ketika ada orang berkata, oh nggak bisa, ini sudah zaman modern, ya jangan bilang sama saya nggak ada urusannya. Yang ngomong kan bukan saya. Gitu maksudnya. Yang ngomong tuh Rasulullah. Lo tahu dari mana? Kan ada hadisnya. Tentang pembebasan kota Roma gitu kan ya, bahwa ditanya yang mana duluan ya Rasulullah, Konstantinopel atau Roma, maka Rasul katakan yang duluan Konstantinopel, berarti yang belakangan itu Roma. Nah Anda mau percaya nggak percaya itu bukan urusan saya. Kenapa? Karena saya cuma meyakini ucapan Rasul saya dan itu sudah selesai diomongkan, berarti jangan protes ke saya maksudnya. Nah artinya itu juga berlaku bagi hal-hal yang lain, termasuk hadis-hadis tentang kembalinya kejayaan Islam dalam bentuk misalnya tentang khilafah Islam misalnya. Ya kalau ada orang mau protes ya jangan tanya saya. Itu kan sudah ada di dalam Musnad Ahmad. Sudah jelas sekali summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah, akan kembali lagi khilafah atas manhaj kenabian. Nah, mengenai bagaimana bentuknya, mengenai bagaimana caranya, bagaimana kemudian khilafah itu nanti akan memimpin, siapa orang akan menegakkannya, siapa pemimpinnya. Ah, itu kita bicarakan boleh. Sebagaimana Muhammad Al-Fatih dan orang-orang sebelumnya 825 tahun itu mikir gimana caranya untuk membebaskan Konstantinopel. Oh kayaknya pakai senjata ini deh, oh enggak kayaknya pakai senjata ini, oh enggak kayaknya orangnya ini, oh ternyata bukan orangnya ini, ternyata orangnya itu. Terserah. Itu bisa kita buka jalur diskusinya. Tapi kalau misalnya pembebasan Konstantinopel itu bukan lagi didiskusikan, itu diyakini. Tentang surga, tentang neraka itu diyakini, bukan lagi didiskusikan. Ada nggak surga dan neraka? Itu bukan diskusi. Tapi menjadi diskusi adalah gimana caranya nggak masuk neraka, gimana caranya masuk surga, gimana caranya nanti Roma itu bisa bebas, bagaimana caranya melatih orang-orang untuk berdakwah kepada orang-orang Roma. Oh berarti harus ada yang paham bahasa Latin, atau kalau nggak mereka aja kita ajarin bahasa Indonesia. Gitu kan ya. Ya terserah ada gimana caranya. Tapi hadis tentang Roma itu sudah ada. Hadis tentang khilafah itu sudah ada, gitu kan ya. Tentang bangkitnya kembali Islam itu sudah ada. It's already been spoken. Itu sudah lewat, dan ketika itu sudah diucapkan itu nggak bisa diucapkan balik lagi, nggak bisa ditarik balik lagi. Jadi kalau Anda mau protes ya hapus saja Musnad Ahmadnya. Gitu kan. Kalau Anda misalnya mau protes ya ngomong sama Rasulullah aja, gitu kan ya. Jadi ya karena kita nggak bisa untuk kemudian mengatakan bahwa itu hadis nggak ada. Oh tapi itu pemahaman yang salah. Kita bisa diskusi tentang itu. Nah itu baru termasuk ranah-ranah diskusi. Tapi bahwasannya Rasulullah katakan bahwa summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, ini bukan termasuk ranah diskusi lagi. Hadis itu ada, gitu maksudnya. Tapi pemahamannya seperti apa? Nah yuk kita diskusiin bareng-bareng. Seperti apa orang-orang yang kelak nanti akan membangkitkan Islam? Yuk kita diskusiin bareng-bareng. Seperti apa kelompoknya akan membangkitkan Islam? Yuk kita diskusi bareng-bareng. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh kita lakukan? Yuk kita diskusi bareng-bareng. Nah itu tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir saya pengen ngasih tahu gini, ketika Rasul mengatakan bahwa Konstantinopel itu akan bebas, maka ketika Rasul mengatakan itu ada dua kelompok. Satu, orang-orang yang beriman. Dua, Yahudi yang terpaksa ikut. Jadi ada Yahudi yang terpaksa ikut di dalam proses penggalian parit. Dan di situ juga ada orang-orang yang beriman. Ketika disampaikan bahwa Konstantinopel akan bebas, orang Yahudi tertawa terbahak-bahak. Gila Muhammad, stres Muhammad. Pantas aja muslimnya gila, bosnya juga gila, gimana sih, gak punya otak apa, dan seterusnya. Mereka mencerca Nabi Muhammad, mereka memaki Nabi Muhammad, mereka kemudian menertawakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka membuat penghalang di antara orang-orang supaya meyakini Nabi Muhammad SAW. Tapi kaum muslimin meyakini, percaya, mewariskan dari generasi kepada generasi yang lain. Hari ini Bapak mungkin gak bisa, tapi Bapak yakin somehow pasti ada yang bisa. Mungkin kamu juga gak bisa, tapi
somehow kamu akan mendidik anak yang bisa. Kalau anakmu juga nggak bisa, cucunya bapak juga nggak bisa, nanti somehow ada satu titik di mana Allah akan memuliakan generasi itu dengan lebih daripada generasi yang sekarang. Mungkin bukan pundak bapak nak, tapi mungkin pundakmu. Mungkin bukan pundakmu nak, tapi pundak cucumu nak, yang nanti akan memegang beban yang mulia ini nak. Nanti pasti akan ada, karena Rasul nggak mungkin bohong. Lihat tuh Muhammad Al-Fatih, itu buktinya. Lihat tuh Salahuddin Al-Ayyubi, itu buktinya. Lihat itu kemudian kisah Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, itu buktinya. Lihat tuh kemudian kisah-kisah apapun yang terjadi ketika para sahabat berjihad fisabilillah, itu buktinya. Baca dalam Al-Quran surat Yasin, itu buktinya nak. Masa kurang nak, sebegitu banyak yang sudah disampaikan oleh Allah tentang spoiler yang bakal kamu dapat. Artinya adalah apa? Bagi saya secara pribadi, entah yang lain, ya kalau ada yang nggak mau yakin ya nggak apa-apa sih, kan kita juga nggak bisa maksa. Jangankan maksa orang untuk meyakini janjinya Rasulullah, maksa orang untuk beriman aja kita nggak bisa, ya enggak. Maka kemudian kalau misalnya ada yang mau yakin ya nggak apa-apa, nggak ada yang mau yakin juga nggak apa-apa, gitu kan ya. Tapi saya memilih untuk yakin. Kenapa? Karena saya mengetahui dan saya melihat bahwa orang-orang yang besar yang dilahirkan lalu kemudian mereka mencatatkan diri dalam sejarah adalah mereka orang-orang yang meyakini tentang sesuatu di masa depan.